Stop it. Landasan pendidikan terbagi menjadi 6 bagian. Ada landasan pendidikan dari sudut pandang sosiologis, ada sudut pandang filosofis, ada sudut pandang historis, ada sudut pandang psikologis dan kultural, serta sudut pandang dari iptek atau sains. Yang akan kita bahas adalah nanti landasan secara filosofis. Tapi sebelumnya kita kenali dulu, apa sih landasan historis? Itu berbicara tentang sejarah pendidikan Indonesia dari mulai Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, zaman pra penjajahan ataupun pasca penjajahan, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi dan masa 4.0 sekarang. Inilah salah satu landasan historis. Oke, selanjutnya ada landasan sosiologis berkaitan tentang masyarakat atau interaksi sosial, yaitu sistem pendidikan yang mengutamakan aspek masyarakat, hubungannya dengan kemanusiaan di sekolah, hubungan dengan pengaruh sekolah pada perilaku anggota, dan ada integrasi sekolah dan komunitas sekolah. Landasan psikologis artinya lingkungan lah yang mempengaruhi psikologis pendidik atau tenaga pendidik, yaitu pertama dari keluarga, bisa dari lingkungan, dan lingkungan ada 2, dari sekolah dan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah landasan kultural, yaitu landasan yang ada kaitannya dengan hakikat pendidikan, akan hakikat kebudayaan, dan pendidikan multikultural, artinya dipengaruhi oleh budaya-budaya lokal atau budaya setempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan iptek. Landasan iptek itu tentu berdasarkan positif dan negatifnya. Ada manfaat atau dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan iptek tadi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Atau landasan yang memang menjadi ruhnya pendidikan Indonesia, yang tak lain dan tak bukan adalah berdasarkan asas negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi pendidikan di Indonesia itu, kalau ditanya apa asas pendidikan Indonesia, itu asasnya itu adalah berlandaskan ideologi Pancasila. Apa itu ideologi Pancasila? Yaitu kumpulan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dianut dan diinternalisasikan dalam pendidikan kita. Baiklah, sekarang akan kita bahas sejarah filsafat dunia. Kita akan lihat bagaimana filsafat itu terlahir dari masa sebelum Masehi hingga masa sekarang atau masa era modern. Baik, kita simak bersama-sama. Sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban, nenek moyang kita mencoba menjawab banyak pertanyaan besar. Dari sana, banyak cara berpikir lahir, yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi baru di zaman Yunani kuno, para filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dalam berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak beririsan, karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar lalu terjadi. Dunia masuk masa Renaissance, masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk mengaktifkan diri kembali di bidang politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan, yang kemudian
menginspirasi pesatnya kemajuan masa setelahnya, mendorong terobosan cara berpikir di berbagai macam bidang yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu